Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait eh, tata cara perhitungan balok dengan struktur rangka pemikul momen menengah. Jadi untuk perhitungannya di sini saya menggunakan perhitungan manual ya, menggunakan Excel. Adapun gaya dalamnya ini saya akan ambil dari program robot struktural analisis. Nah, di sini sudah ada project yang sudah dihitung sebelumnya. Kita langsung ambil saja gaya dalam. Ini merupakan gaya dalam momen envelope ya, yang ini yang akan kita ambil untuk mendapatkan eh, hasil perhitungan untuk penulangan dari balok tersebut. Nah, yang pertama kita select dulu baloknya. Ini masih berupa garis, bisa kita solidkan aja seperti ini. Nah, ini ya baloknya. Kalau kita select, nah, di sini bisa terlihat ya panjang baloknya adalah 4 meter. Ini adalah panjang balok dari as ke as kolom ya yang ini. Kita isi di sini 4.000, oke sudah. Kemudian lebar baloknya kita cek lagi. Di sini menggunakan balok 350 kali 500 ya. Oke, kita isi dulu. Lebar balok 350, kemudian tinggi balok 500. Kemudian diameter tulangan utama, nah ini kita coba-coba saja dulu. Misal tulangan utama itu di 13, kemudian tulangan torsinya juga 13, lalu diameter tulangan sengkang juga 10 ya. Kemudian tebal selimut beton kita gunakan 40 mili ya, yang ini. Lalu tinggi efektifnya ini otomatis kehitung ya. Ini saya kira rumus yang standar ya untuk tinggi efektif. Mutu beton kita sesuaikan. Ini menggunakan mutu beton 25 MPa ya, yang ini. 25 MPa. Oke, kita ganti 25. Kemudian mutu tulangan utama dan tulangan geser, karena ini sama-sama mulir, berarti 420 ya. Modulus elastisitas tulangan kita ambil 200.000 megapascal. Lalu ada faktor beta 1. Faktor beta 1 ini ditentukan oleh mutu beton. Untuk mutu beton di bawah 28 MPa, maka nilai beta 1 itu bisa kita ambil 0,85. Nah, untuk mutu beton lebih dari 56 MPa, maka nilai beta 1 kita ambil 0,65. Tetapi jika mutu beton di antara 28 MPa dan 56 MPa, maka nilai tadi akan berada di nilai transisi antara 0,65 sampai 0,85. Kebetulan mutu beton yang kita gunakan itu di bawah 28 MPa, jadi faktor beta 1 yang terhitung itu adalah 0,85. Kemudian jarak sengkang tumpuan kita ambil standar saja dulu 100 dan 150. Lebar kolom di sini adalah 500 mili atau 50 cm ukuran kolomnya, sehingga bentang bersih baloknya menjadi 3.500 mili. Jadi 2,5 di sebelah kiri, 2,5 di sebelah kanan, total 500. Nah, ini dari SNI ya, nilai lambda, regangan tarik, regangan beton, dan faktor reduksi awal dulu kita ambil 0,9 ya, seperti ini. Kemudian kita ambil gaya-gaya dalamnya, kita hapus dulu. Yang pertama, MU tumpuan atas. Kita lihat di sini, tumpuan atas yang ini kita ambil ada dua. Kita ambil yang paling maksimal di sini. 115,18. Oke. Kemudian yang tumpuan bawah, kita ambil juga yang paling besar ya. Ini dari sebelah kanan, tapi kita ambil aja yang ini. 79,56. 79,56. Lalu lapangan atas kita lihat yang ini. Yang ini ya dia 4.
3,62 ya. 3,62. 62. Kemudian MU lapangan bawah kita ambil 56,44. Kemudian gaya geser tumpuan ya. Kita cek gaya geser. Kita ganti di sini MY menjadi FZ ya. Baik. Kita bisa dapat gaya geser tumpuan yang paling besar adalah ini 81,97. Kita isi 81,97. Kemudian di lapangan kita ambil ini yang terbesar. Kita pakai yang ini. 61,58. 61,58. Lalu ada lagi gaya geser tumpuan akibat gravitasi. Kita sebutnya VG ya. Oke, ini sebentar saya nolkan dulu. Saya belum buat ya. Oke, kemudian gaya torsi. Torsi kita ambil dari MX. Baik. Gaya torsi di sini yang terbesar adalah 10,02. Oke, kita ambil lagi. Oke. Kemudian gaya aksial kita ambil yang FX. Ini ya 10,5. Yang paling besar ya yang kita ambil. Nah, ini gaya-gaya dalamnya kita sudah dapatkan seperti ini. Kemudian kita cek dulu untuk persyaratan SRPMM ya, perangkap yang pembangunan menengah. Pertama, nilai PU itu harus kurang dari 0,1 agros dikali FC prime. Ini nilai PU-nya adalah 10,5 seperti ini. Kita bandingkan dengan 0,1 dikali dengan agros yaitu B kali H ya, dikali dengan FC prime. Nah, nilainya seperti ini, oke terpenuhi. Kemudian tinggi efektif tadi yang ini 3.500 ini. Ini kurang dari 4 kali tinggi efektif. Ini nilai tinggi efektif tadi sudah terhitung. Ini ya nilainya 433,5 kita kali 4. Nilai LN harus lebih besar dari itu ya. Oke, ini terpenuhi juga. Kemudian lebar penampang. Lebar penampang itu harus lebih besar dari 0,3 H atau 250. Penampang kita 350 berarti ini sudah terpenuhi ya seperti itu. Oke, kita mulai dari perhitungan tulangan lentur. Ini ya, tulangan lentur untuk bagian atas dulu ya. Ini karena kan kita punya beban ada lentur tumpuan atas, tumpuan bawah, lapangan atas, lapangan bawah. Jadi ini mesti kita hitung satu persatu. Oke, tumpuan atas dulu. Nah, ini tadi data-datanya diambil dari sebelah. Kita mulai perhitungannya dari sini. MU yang akan kita ambil adalah ini 115,18 kN meter. Kemudian kita hitung dulu rasio tulangan. Nah, rasio tulangan maksimum berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.6.3.1 itu mensyaratkan bahwa rasio tulangan maksimum itu sebesar 0,025. Ini bisa dicek langsung ya pasal referensinya. Kemudian kita menghitung luas tulangannya. Nah, luas tulangan itu diatur di SNI 2847 tahun 2019 pasal 9.6.1.2 menyatakan bahwa luas tulangan terpakai tidak boleh kurang dari luas minimum tulangan yang nilainya sebesar. Jadi untuk luas minimum tulangan itu ada dua kondisi ya seperti ini. Ada AS minimum 1 dan AS minimum 2. AS minimum 1 nilainya akar FC prime dibagi 4 kali FY kali B kali D efektifnya ya. Lalu AS minimum 2 1,4 per FY dikali B kali D. Nah, dari nilai ini kita ambil yang paling maksimal ya. Ada dua, kita ambil yang paling maksimum. Nah, kemudian kita hitung lagi luas tulangan maksimum. Kalau yang di atas tadi adalah rasio tulangan maksimum.
Maka untuk mendapatkan luas tulangan maksimum, kita kali yang rasio tulangan maksimum tadi yang 0,025, kita kali dengan luas penampak efek, yaitu B dikali D. Jadi mula nilainya 3880. Nah, jadi nanti untuk tulangan yang terpakai itu ada di antara ini, 517 dan 3880. Tulangan yang kita gunakan harus ada di rentang itu ya. Kemudian kita menghitung luas tulang rasio tulangan yang diperlukan. Nah, rumusnya seperti ini. Rasio tulangan perlu adalah 0,85 FY prime dibagi FY dalam kurung 1 kurang akar 1 kurang 4 kali momen ultimate ya. Bagi dengan 1,7 kali faktor reduksi yang nilainya 0,9 kali FY prime untuk beton kali B lebar penampang dan tinggi efektif pangkat. PT mula rasio tulangan perlu adalah sebesar 0,004. Nah, untuk mendapatkan luas tulangan perlu, kita kali rasio tulangan yang diperlukan dikali dengan luas efektif. Jadi mula luas tulangan perlu adalah sebesar 720,06. Ini kalau kita lihat, luas tulangan yang diperlukan ini yang 720 masih lebih besar dari ini ya, luas tulangan minimum. Nah, kalau seandainya luas tulangan perlu yang kita dapatkan itu kurang dari luas tulangan minimum, maka luas tulangan perlu yang kita gunakan adalah menggunakan luas tulangan minimum. Kemudian kita hitung luas satu buah tulangan, ya. Luas satu buah tulangan adalah 0,25 V kali D pangkat 2 selalu kali D pangkat 2. Kita peroleh nilainya 132, nanti kita tinggal bagi. Luas tulangan perlu dibagi dengan luas satu buah tulangan. Ya. PT mula nilainya ini 5,42. Berarti dari perhitungan kita ternyata kita butuhnya 5,4 buah tulangan ya. Nah, karena kita tidak bisa menggunakan angka koma, jadi kita bulatkan ke atas saja. Ini berarti jumlahnya 6 ya. Kita coba dengan 6 buah tulangan ini. Sehingga kita mulai luas total sementara ini ya, kalau pakai 6 buah, 296,39. Nah, kemudian tulangan yang 6 buah tadi, ini kita konfigurasikan sedemikian rupa. Apakah akan kita pasang satu layar atau kita pasang dua layar? Nah, kalau misal kita pasang satu layar ya, ini saya langsung input 6. Nah, kita cek dulu jarak tulangannya. Sebenarnya masih terpenuhi ya di sini. Spasi tulangannya adalah 34,4. Sementara maksimumnya itu adalah 25 ya. 25 atau sebesar diameter tulangan. Yang buah 13 ya, seperti ini. Nah, ternyata kita pasang satu layar juga bisa ya. Kemudian jarak vertikal minimum. Nah, ini akan kita pakai kalau kita menggunakan tulangan lebih dari satu layar. Nah, ini bukan jarak vertikal minimum sih. Sebenarnya minimumnya itu sama dengan 25 mili juga sih seharusnya. Cuman ini saya buat agak tinggi sedikit. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau tulangannya dua layar kan ada seperti ini ya. Ini dari sini. Nah, ini tadi yang jarak vertikal itu dari sini ini ya. Nah, ini yang saya maksud. Ini minimal 25 sih sebenarnya. Cuman saya angkat jadi 40 supaya agak jauh sedikit. Oke, nah dari sini kita bisa hitung nilai titik berat tulangan. Ini ya. Nah, titik berat tulangan ini sebenarnya nilainya ini akan menyesuaikan tergantung konfigurasi tulangannya ya, yang ini. Nah, karena cuma satu baris, maka titik berat tulangannya ini akan menghasilkan tinggi efektif yang sama dengan tinggi efektif yang sebelumnya. Ya, jadi kalau
Kita lihat ini tinggi efektif tulangan kan 433,5 ya yang ini. Ini adalah pengurangan dari balok, kita kurangi dengan tebal selimut, kurangi dengan diameter sengkang, lalu dikurangi dengan seperdua tulangan utama. Ketemulah nilai yang ini, 433,5. Nah, karena hanya satu layer, jadi tinggi efektif tulangan tariknya juga masih sama ya. Kecuali ini kita pasang dua layer, maka akan ada perubahan tinggi efektif. Ya. Karena berat tulangannya akan berpindah. Misal konfigurasinya berubah, ini adalah M4 dan 2. Nah, ini. Maka tinggi efektif yang baru itu akan mengicil. Ya, jadinya hanya menjadi 425. Yang awalnya tadi 443,5 berubah menjadi 425. Ini karena titik beratnya juga berpindah. Nah, rumus menghitung titik berat sudah ada di sini formulanya. ND1 yaitu jumlah tulangan layar 1 kali dengan jarak vertikalnya kali dengan AS luas tulangannya. Sama dengan jumlah tulangan layar kedua dikali jarak tulangan layar kedua kali dengan luas tulangannya. Itu juga untuk layar ketiga. Lalu dibagi dengan jumlah tulangan dikali dengan luas. Itulah titik beratnya yang ada ini. 4,167. Ini kalau kita pakai dua layar ya. Nah, kita satu layar itu 6 cukup ya. Ini 6 masih masuk ya spasi tulangannya. Oke, kemudian kita cek kembali. Luas tulangan yang terpakai tadi adalah sebesar 796 ya. Dengan 6 buah tulangan. Ini. Nah, kita bandingkan. Luas total tulangan itu harus lebih besar dari AS minimum. Oke, ini masih masuk. Lalu AS total ini harus kurang dari AS maksimum. Nah, ini juga sudah terpenuhi ya. Kemudian kita masuk ke perhitungan momen nominal kapasitas kapal. Oke, kita ambil data-data yang di atas, luas total tulangan, tegangan lele, mutu beton, dan lebar baloknya. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung tinggi blok tegangan ekuivalen. Parameter A ya, yang ini. Itu diatur di SNI 2847 dan 19 juga ya. LEA adalah FY kali AS total dibagi dengan 0,85 FY prime kali dengan B. Ya. Kita dapat tinggi blok tegangan ekuivalen adalah sebesar 44,97. Kemudian tinggi garis netral C kita hitung itu rumusnya adalah A dibagi dengan faktor beta 1. Faktor beta 1 itu yang kita hitung pertama, yang ini. Nah, yang nilainya sebesar 0,85. Dimulai nilai C 52,9. Itu tinggi garis netralnya. Nah, kemudian kita cek regangan tarik neto. Apakah penampang berada pada kondisi tekanan terkontrol, transisi, atau tegangan terkontrol. Jadi ada tiga ya kondisinya. Nah, kalau kita lihat kondisinya itu seperti ini. Regangan tarik neto. Kondisi pertama, yang tekanan terkontrol ya, yang ini. Jika regangan tarik ini ya, kurang dari regangan TY. Nah, kemudian jika regangan tarik berantara di regangan TY sampai 0,005. Ini berarti daerah transisi. Kemudian jika regangan tariknya berada lebih dari 0,005, maka dia masuk tegangan terkontrol. Nah, kita cek di sini. Untuk regangan tarik tulangan, ini rumusnya adalah D kurang C dibagi dengan regangan beton. Nah, D ini adalah tinggi efektif. Nah, tinggi efektif yang kita ambil di sini adalah tinggi efektif
kalau seandainya menggunakan dua layar, tinggi efektif yang baru ya yang kita pakai. Kemudian kita kurangi dengan C yang ini tadi, tinggi garis netral dibagi C, lalu dikali dengan regangan beton sebesar 0,003. Ini ada juga di SNI ya yang ini. PT mula nilai regangan tarik sebesar 0,0221. Sedangkan regangan T, ini ya, regangan TY yang saya sebut, ini adalah rumusnya FY dibagi ES, yaitu eh, tegangan lele dibagi dengan modulus elastisitas. Dapat nilai 0,002. Nah, berarti kalau kita lihat kondisinya, kita lihat di bagian bawah, ini ada tiga kondisi ya. Yang terpenuhi itu adalah tegangan terkontrol. Mana regangan tarik, ini ya, itu nilainya lebih besar dari 0,005 ya. 0,0221 lebih besar dari, berarti dia masuknya yang ini kan, yang ketiga ya, tegangan terkontrol. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, jika dia masuk tegangan terkontrol, maka faktor reduksi yang kita gunakan ya, ini faktor reduksi kekuatan untuk ngomong, ini kita bisa ambil 0,9 ya untuk tegangan terkontrol. Tetapi jika kita dapatnya tekanan terkontrol, maka kita ambil 0,65 ya. Nah, jika dia kondisi transisi, maka nilainya akan berada di antara 0,65 sampai 0,9. Ya, yang ini. 0,65 tambah 0,25 kali regangan T kurang regangan TY dibagi 0,005 kurang regangan TY. Ini formulanya. Jika dia berada di daerah transisi. Kebetulan tadi kita dapatnya ini, berarti kita pakainya ini 0,1. Nah, untuk yang ini spiral, ini yang lingkaran ya. Kita pakainya yang ini, ulangan lainnya ya. Nah, sehingga dari sini kita sudah dapat faktor reduksi tarik itu 0,9. Kita berada di tegangan terkontrol. Nah, setelah itu kita hitung momen nominal kapasitas penampang. N ya. Rumusnya adalah faktor reduksi tarik. Kita kali tegangan lele, kali luas total tulangan, dikali D kurang A per 2. Ini rumus umum ya, pasti banyak semua orang tahu. Sehingga nilainya kita dapat 126,74 kN. Nilai Mn ini harus lebih besar dari nilai Mn ya. Kita cek, ya ternyata ini masih terpenuhi ya. Ini untuk yang tumpuan atas ya. Sekarang kita cek yang tumpuan bawah dengan cara yang sama. Gaya yang bekerja adalah 79,56. Kita cek dulu hasil perhitungannya, dapatnya dia 3,9. Kita coba pakai 4. Oke. Kita gunakan 4 buah di sini. Yang 13. Oke, terpenuhi. Oke, oke semua. Masih tegangan terkontrol. Oke, masih masuk. Kemudian lentur lapangan atas. Kita lihat dia gaya yang bekerja 43. Nah, di sini jumlah tulangan perlu 3,9 ya. Kita dapatnya buat yang di atas 4. Jadi kita pakai 4 di sini ya. Nah, kan? Jadi ini masih masuk juga nih. Oke, masih aman. Lalu lentur lapangan bawah kita cek dulu. Gayanya 56,44. 3,9 kita pasang 4. Di sini juga pasang 4. Oke, oke, masih masuk. Dengan terkontrol kita dapat MN masih lebih besar dari MU ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita cek posisian tulangan-tulangan tadi, apakah sudah cocok atau tidak. Kita cek ya, kondisinya seperti ini.
Jadi di tulangan tumpuan itu yang tadi satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Ada 6 posisinya di tumpuan untuk yang atas. Lalu yang bawah jumlahnya 4. Ini ya. Nah, tulangan yang bagian atas yang jumlahnya 6 kita samakan antara tumpuan sebelah kiri dengan tumpuan sebelah kanan ya. Jumlahnya sama-sama 6. Begitupun di bagian bawah, di sini 4 kita samakannya jumlahnya 4. Nah, kemudian yang ini di lapangan tadi jumlahnya ada 4 ini. Lalu yang bawah juga jumlahnya ada 4. Ini ya. Tunggu, ulangan torsinya itu belum ada. Saya lihat. Oh, ada yang tunggu terus ya, tunggu sebentar. Ini. Nah, jadi yang seperti ini, satu, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau kita lihat konfigurasi penulangan kita ini ya, kalau kita lihat, tumpuan kiri jumlahnya 6, tumpuan kanan di lapangan jumlahnya 4. Nah, kalau kita lihat sepintas seperti ini sebenarnya pemasangan tulangan seperti ini nggak bisa ya dia kalau kita lihat. Karena tulangan yang 4 ini, ya 4 ini mestinya dia menirus ini. Dia menirus ke tumpuan sebelah kiri dan menirus juga ke tumpuan sebelah kanan. Ini kan kalau kita lihat tulangan yang ini satu, ya dua. Ini pasangan dengan yang ini ya, yang ini. Sekarang yang ini problemnya adalah yang ini. Ini pasangan dengan yang mana di sini? Nah, secara posisi ini sudah berbeda ya, seperti ini. Nah, jadi kalau konfigurasinya seperti ini, paling enak, ya, paling enak ini kita pasang seperti ini. Apa ini? Ini kalau digambar pakai Revit ini nggak bisa dia seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu di sini ada 4 dia. Ya kan kita ini. Jadi paling bagus kita cek dulu yang di tulangan lapangan. Tulangan lapangan kan jumlahnya ada 4. Nah, inilah yang kita pastikan di tumpuan kiri juga, di sini juga ada 4 tulangan yang posisinya pas dengan di midspan, di bagian tengah bentang. Dua ini sudah oke. Dua, dua. Nah, berarti opsi yang bisa kita lakukan adalah di sini kita ikuti konfigurasi yang sama. Satu, dua, tiga, empat. Nah, duanya kita simpan di layar kedua seperti ini. Jadi dia benar-benar connect dia. Coba ya kita testing. Apakah masih aman? Ini kita coba-coba dulu. Jadi meskipun kita sudah dapat hasil perhitungannya itu aman, kita mesti cek juga pemasangan tulangannya itu apakah sudah oke apa belum. Nah, ini belum bisa ya. Oke, kita pasang dulu. Berarti di tumpuan atas ini saya gunakan konfigurasi 4 dan 2 ya. Layar 2 saya pasang 2, layar 1 saya pasang 4. Kita lihat dulu, belum tentu ini aman ya. Kenapa? Karena kan tinggi efektifnya berkurang. Kapasitas komen nominalnya juga ini akan turun. Nah, masih masuk ya. NN-nya 121,14. Kita pasang 2 dan 4. Kalau kita lihat, nah ini. Nah, kalau seperti ini dia udah pasangan. Jadi yang 4 ini pasangan dengan yang ada di sini. Jadi dia menerus. Nah, nanti yang ini akan berhenti di tengah bentang, di seperempat bentang di area tumpuan ya. Atau di area seni plastis. Nah, ini sudah pasangan juga ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti selain perhitungan kita sudah benar, tata cara pemasangannya juga sudah benar antara yang midspan dengan yang di tumpuan di tengah bentang. Saya dipahami maksudnya. Nah, ini belum oke karena ini masih perhitungan biasa. Nah, nanti kita akan cek terhadap persyaratan detailing untuk ukur rangka pemikul momen momennya yang NPR-nya, lalu gaya geser dan torsinya seperti apa. Sementara mungkin seperti itu dulu.
Kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.